lihat ijazahnya dulu Bang ya. Nusantara bentar ya. Yang atas 2019, yang bawah 2014. Ya. Agak sini dikit Bang. Nah, Oke. ini kamera di sini, video di sana. Kamera dulu Bang, mantap. Oh, videonya ada juga yang di sana. Sini Iya. dong, ke tengah sini dong. Gantian ya. Geser aja dikit. Geser aja dikit. Gantian. Oke, Memang terbukti bahwa seluruh rakyat Indonesia membutuhkan ini. Nah, ini sekarang ya. Mas tolong kasih lewat dong. Kasih lewat dong. Kasih lewat. Depan lagi Bang, depan lagi. Ya. Oke. Tengah. Oke. Tengah lagi. Ah, balik ke sini. Mbak. Oke, terima kasih kawan-kawan, seluruh wartawan yang sudah hadir di sini. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Nah, untuk Pak Bonatua saya ucapkan selamat bahwa penelitiannya telah membuahkan sebuah hasil ya. Dan nanti akan dibukukan ya Pak Bonatua. Ya. Akan dibuat menjadi sebuah buku yang semoga akan menjadi penerusnya Jokowi White Paper. Ya. Silakan Pak Bonatua untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan Baik. sudah ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, bahasa saya ngopek nih, takut slip tang. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya terutama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin maaf kata ya kalau saya salah. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tindak lanjut putusan KIP, Bonatua Silalahi terima salinan ijazah Jokowi dari KPU. Nah, ternyata teman-teman, perjuangan dari Bonatua Silalahi menggugat KPU di KIP teman-teman untuk meminta untuk bisa supaya KPU memberikan salinan ijazah Pak Jokowi secara lengkap ya, karena ya beberapa waktu yang lalu ketika Bonatua menerima salinan ijazah Pak Jokowi ya di KPU, maka ada 9 item yang ditutupi oleh KPU sehingga Bonatua ini menjadi keberatan dan menggugat KPU ke KIP ya, Komisi Informasi Pusat, sehingga dilakukan sidang dan ternyata ya Bonatua memenangkan persidangan tersebut sehingga ijazah asli semua item yang ditutupi oleh KPU itu langsung ya diperlihatkan dan tanpa sensor teman-teman. Nah, sehingga ya ini menjadi tanda-tanda bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini akan berakhir. Kenapa? Ya, ini menjadi acuan bagi Rosyuro CS juga bahwa bagaimana yang mereka teliti selama ini. Karena yang mereka teliti ya tentu berdasarkan dari upload dari Dian Sandi. Kan awalnya seperti itu. Mulai dari itu sehingga Rosyuro ini beserta kawan-kawan bergerak ya dan penasaran tentang bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Dan akhirnya ya melalui Bonatua, Rosyuro mendapatkan
salinan ijazah Pak Jokowi secara lengkap dan nanti mereka akan melakukan satu uji. Dan dikabarkan tadi teman-teman yang disampaikan oleh teman Bonatua bahwa nantinya ya Bonatua akan menyusun ya satu buku untuk menjelaskan bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Walaupun Rosyuro CS sudah menulis buku bagaimana dengan buku Jokowi's White Paper bersama Rismond dan juga Tifa. Nah, katanya nantinya akan diterbitkan yang baru lagi, ditulis yang baru oleh Bonatua Silalahi. Ya, tentu dia pasti akan menuangkan di situ bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi yang harusnya karena itu adalah dokumen publik yang dinyatakan oleh majelis KIP teman-teman, sehingga ya Bonatua Silalahi memenangkan gugatan dan KPU tidak memiliki pilihan lagi, ya harus menyerahkan salinan itu kepada Bonatua. Oke. Teman-teman, di sini dikatakan pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta pada hari Senin. Nah, kemudian teman-teman, kedatangannya merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat. Ya, memang tindak lanjut atas ya putusan Komisi Informasi Pusat yang mengatakan bahwa ya dokumen ijazah Pak Jokowi adalah dokumen ya publik yang tentu ya tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, KIP mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Sementaranya, Bonatua telah menerima salinan ijazah dari KPU. Ya, namun terdapat 9 elemen yang masih ditutupi karena tidak puas dengan salinan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka, yang kemudian mengajukan gugatan ke KIP tersebut. Dan alhasil teman-teman, ya Bonatua Silalahi memenangkan gugatan itu sehingga semuanya ya dibukakan, ya apa yang ditutupi selama ini oleh KPU ya tidak memiliki alasan lagi untuk menutupinya, tetapi dibuka selebar-lebarnya. 9 elemen ijazah Jokowi disensor. Bonatua Silalahi tak puas terima salinan dari KPU. Ya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi tetap tidak puas meski sudah memperoleh salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Diketahui ia memperoleh ya salinan tersebut pada Senin 9 Februari 2026 setelah gugatannya di Komisi Informasi Pusat KIP dikabulkan. Adapun gugatan itu terkait adanya 9 elemen salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU. Nah, apa yang tidak puas dari Bonatua Silalahi ini teman-teman? Ya, karena kan dia sudah menerima salinan itu secara lengkap, artinya ya elemen-elemen yang ditutupi oleh KPU maka sudah dibukakan semua. Nah, katanya masih belum puas. Nah, apa manuver selanjutnya? Apa hal yang dilakukan oleh Bonatua selanjutnya untuk bisa ya lebih melihat bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini? Sementara putusan KIP disampaikan dalam sidang yang digelar pada 13 Januari tahun 2026 yang lalu. Nah, Bonatua menjelaskan tetap tidak puas karena salinan ijazah Jokowi yang diperoleh KPU masuk sebagai data sekunder. Nah, ternyata bahwa ya karena Jokowi, salinan ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU itu masuk sebagai data sekunder, sehingga penelitian yang dilakukannya tidak bisa dilanjutkan karena data yang dibutuhkan adalah data primer yang sudah terverifikasi. Nah, ternyata bahwa ya data yang diperoleh oleh Bonatua ini dari KPU adalah data sekundernya. Nah, sedangkan dia melakukan satu penelitian lanjutan ya di dalam karyanya, maka yang dibutuhkan itu adalah bukan data sekunder, tetapi yang dibutuhkan di situ adalah data primernya yang sudah terverifikasi, sehingga pantas saja Bonatua walaupun sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU tetap saja mengatakan tidak puas hal ini.
Karena penelitian saya itu jika ingin lolos jurnal yang bagus, itu harus teruji. Ini salinan ijazah Jokowi dari KPU, data sekunder, tapi belum bisa diuji. Anda minta ijazah asli Jokowi, bukan data primer yang terverifikasi atau data sekunder yang terklarifikasi, katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam. Nah, kita lanjut teman-teman. Bonatua menjelaskan sebenarnya sebelum meminta ke KPU, ia sudah terlebih dahulu meminta salinan ijazah Jokowi ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, dia mengatakan hal tersebut dilakukan karena ANRI memiliki kewenangan untuk melanjutkan autentikasi terhadap ijazah Jokowi. Autentikasi dokumen merupakan proses verifikasi untuk memastikan keaslian, keabsahan atau integritas suatu dokumen, baik fisik maupun juga digital. Hal ini dilakukan demi membuktikan dokumen tersebut asli, diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan tidak dimanipulasi. Nah, itu teman-teman alasan dari Bonatua Silalahi ini kenapa dia masih belum puas walaupun sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, tapi katanya dia mengaku bahwa yang didapatkan itu adalah salinan sekunder, bukan data primernya. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.